Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelku. Video ini merupakan kelanjutan dari petualanganku di Singapura, Malaysia. Di episode sebelumnya, kami nyobain salah satu kapal pesiar terbesar di Asia, yaitu Genting Dream dari Singapura menuju ke Malaka dan sebaliknya. Buat kalian yang belum nonton, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar informasinya bisa lengkap dan nyambung. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Kita baru saja turun dari Genting Dream, kapal dengan panjang hampir 3 kali, bukan hampir sih, lebih dari 3 kali lapangan bola, 335 meter dari Melaka. Jadi dari kemarin dari sini ke Melaka, lalu balik lagi ke sini, dan sekarang kita ada waktu kurang lebih sekitar 3 jam lagi untuk nyebrang menuju ke Malaysia di Woodland. Nah, bareng teman-teman nih. Tapi ada waktu 3 jam, kita kayaknya main ke Universal Studio aja ya. Kita mampir di sana lalu langsung lanjut menuju ke arah utara kalau sempat. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya kita akan geser destinasi yang lebih dekat aja, yaitu di Merlion Park, ikonnya Singapura, teman-teman. Kenapa ke sana? Karena sebagian besar dari teman-teman yang ikut rombongan ini baru pertama kali ke luar negeri, dan ada yang baru pertama kali ke Singapura. Lu mau mas? Kok ya pas ngempak deh kamera. Masa juta lagi. Gak apa-apa. Sampai nggak apa-apa mas. Jadi Singapura itu merupakan negara dengan penduduk yang nggak terlalu banyak, tapi negara itu tertata gitu. Oh, oke, siap. Tadi bahasanya bukan ini deh mas. Tiba-tiba sopan. Rio sopan aneh. Oke, sekarang kita udah sampai di stasiun Raffles, dan untuk menuju ke Merlion itu di keluar M, ke sana berarti teman-teman. Tap. Rombongan pekerjaan tinggi mas. Pabrik, ono proyek mas. pabriknya pun di mas. Niku Oh, niku gimana mas? Oke. Nembe prei mas. Nembe prei. Nembe prei. Ya ampun. Bosmu ndi? Bosmu ndi, Pang? Kan ketok bos kayak. Ora ketok beladus. Lagi mingle sesama. Oh iya. Akam sih. Sebagai wisatawan, foto nera, aja gengsi. Tak fotone. Karo bae iku sira. Enggak apa-apa, Dang. Dang ngomong, Dang. Ndak lewe wani ngomong tak fotone. Kaya ireng karo Ojo, wis nih. Yin yang. Kita berpisah di sini, Bro. Makasih, Bro. Oke, see ya, Om. Terima kasih banyak. Langsung Keranji, Thank you bro ya. Bekasi. Thank you, Bro. Keranji. Thank you bro. Iya. Bro, Yo. salam sukses bro. Salam sukses bro. Salam sukses. Oke. Jualan. Berkat berjualan kita bisa tiba di Batu Merlion. Merlion jadi See ya. Assalamualaikum. Sekarang kita udah berpisah dengan teman-teman aku sama adekku ini akan menuju ke Woodland, yang nanti kita akan nyebrang naik kereta dengan predikat kereta internasional tercepat di dunia karena jaraknya atau waktu tempuhnya cuma 5 menit aja teman-teman. Dari infonya kereta ini tuh bakal diganti dengan semacam kereta yang lebih cepat tuh, kayak LRT atau MRT gitu. Konvensional ini bakal hilang. Jadi sebelum hilang akan kita abadikan dulu. Oke, langsung aja sekarang kita menuju ke stasiun MRT Raffles. Dari sini kurang lebih sekitar 500 meteran. Bisa dibilang kita akan naik MRT ini dari ujung ke ujung, dari selatan ke ujung utaranya Singapura. Walau negara ini tuh wilayahnya nggak luas-luas amat, tapi naik MRT dari ujung ke ujung ini bisa memerlukan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. 2 menit lagi keretanya akan tiba teman-teman. Dia startnya dari Marina South Pier, tempat kita tadi turun dari cruise. Kita akan jalan sampai nanti ke stasiun Keranji, tapi bukan Keranji yang dekatnya Bekasi ya. Ini Keranji Singapura teman-teman. Dengan titik akhir di Jurong East.
Kebanyakan dari rombongan kami hari ini tuh balik menuju ke Indonesia. Nah, masalahnya kalau terbang langsung dari Changi Singapura itu kala itu mahal banget. Sekali jalan pada hari itu sekitar 2,7 juta rupiah untuk tarif termurahnya. Makanya salah satu opsi terbaiknya ya nyebrang ke Johor Malaysia. Ada flight yang cukup murah kalau terbang dari Johor ke Jakarta dan jamnya tuh setelah maghrib teman-teman. Sekitar 1,1 jutaan aja. Selisihnya bisa setengah lebih cuy. Emang sih akhir-akhir ini flight dari Singapura tuh mahal banget ya. Ditambah lagi airport tax-nya Changi kan lumayan tinggi dibandingkan dengan bandara lainnya. Tadi kita dari Raffles sampai ke stasiun Kranji ini kurang lebih sekitar 43 menit atau 48 menit. Jadi dari selatan ke utara teman-teman. Nah ini sekarang kita mau turun dan mau ganti menuju ke bus. Dari sini nanti kita akan naik bus menuju ke yang namanya itu Woodland Train Checkpoint. Jadi kita nanti akan naik kereta internasional yang merupakan salah satu salah satu kereta internasional dengan rute atau jarak tercepat sedunia ya. Cuma 5 menit pindah negara. Oke, kita langsung aja menuju ke stasiunnya. Sekarang saja kita keluar, dan kalau misalkan kita mau keluar itu kita bisa menggunakan kartu debit atau kartu kredit dari bank yang pokoknya ada gambar logonya kayak WiFi ini teman-teman. Jadi udah bisa digunakan transaksi di negara lain yang ada tulisannya ini Visa atau Mastercard nih. Oke. Tadi baru tanya sama petugasnya, jadi kita harus keluar, nyebrang jalan dan harus naik bus nomor 170 atau 178. Itu tujuan akhirnya ke stasiun Woodland jalur internasional. Stasiun Woodland yang menghubungkan dengan Johor Bahru Sentral atau JB Sentral. Kereta internasional dengan rute terpendek cuman 5 menit. Di stasiun ini banyak banget yang jualan kayak roti, terus ada jus dan juga ada money exchange karena di sini kan dekat perbatasan negara teman-teman ya. Dan banyak logo halalnya. Jadi jangan khawatir di sini. Nah tadi aku barusan lihat ada bus itu tujuan nomornya 170X kayak gitu. Nah itu ternyata ada yang dari sini sampai ke JB Sentral teman-teman, ke Johor Bahru Sentral. Jadi nggak perlu naik kereta. Cuma pernah dapat info kalau kita naik bus atau naik kendaraan gitu, jalur perbatasan antara Woodland sama Johor itu merupakan salah satu perbatasan paling sibuk sedunia. Tiap hari ratusan ribu orang keluar masuk Singapura Malaysia. Jadi rata-rata orang akan menggunakan shuttle Tebrau itu untuk mempersingkat waktu, makanya belinya tuh agak-agak jauh-jauh hari. Kalau pas waktu mepet-mepet kayak gini, pas jam-jam rapet, pasti tiketnya udah habis. Sekarang saatnya kita naik bus dari sini menuju ke ujung sana, teman-teman. Di jalur seberang sana adalah jalur bus yang akan menuju ke stasiun kereta Woodland Train Checkpoint. Nah ini. Di sini petunjuknya bener-bener lengkap dan jelas mudah dipahami. Oh nggak perlu jalan pakai tangga teman-teman, pakai ini udah bisa. Jadi effortless. Nah ini adalah haltenya teman-teman. Tapi kalau kita lihat 3 bus yang terparkir, 2-nya tujuannya ke JB Sentral. Nomornya 170X. Nah, kita nanti akan naik bus yang nomornya 170 atau 178. Kita tunggu di situ. Bus service to Woodland Train Checkpoint. Oh, yang 170 ini tujuan akhirnya sampai Terminal Larkin. Nah, Terminal Larkin ini merupakan terminal yang berada di Johor. Kita nanti akan naik bus lanjutan menuju ke Kuala Lumpur dari Terminal Larkin ini. Tapi mungkin videonya akan aku buatin secara terpisah teman-teman ya, biar beda gitu. Dan nggak tahu kenapa dari kemarin aku sering lihat banyak banget ada burung gagak yang ada di Singapura ini. Kalau di jadwal sih busnya akan tiba kurang lebih sekitar 9 menit lagi, 47 di jadwal. Tapi nggak tahu juga ya, kadang juga maju, kadang mundur gitu. Dan di sini itu ada larangan nggak boleh nyebrang secara sembarangan, pun itu bukan di jalan tol.
Jadi kalian nggak bisa asal nyebrang itu walaupun di situ nggak ada separatornya. Nggak boleh, nanti kalian bakal ditilang walaupun kalian sebagai pejalan kaki. Karena di sini banyak banget kamera CCTV teman-teman. 5 menit berselang busnya datang. Kami langsung masuk untuk menuju ke stasiun kereta Woodland. Dari sini tuh jaraknya kurang lebih sekitar 3 km ya. Ya lumayan capek sih kalau misalkan cobain jalan kaki. Apalagi cuaca Singapura ini lagi panas-panasnya. Kalau naik bus gini kan bisa ngadem dan mungkin sekitaran 10 menitan lah perjalanan sampai di tujuan. Di sini pembayaran busnya juga bisa menggunakan EasyLink ataupun kartu Mastercard maupun Visa. Pakai kartu debitnya Bank di Indonesia pun juga bisa teman-teman. Jadi cukup mudah. Tap. Nah, metode lewat kiri. Kita sekarang jalan menuju ke stasiun kereta Woodland Train Checkpoint. Sebelum kita menuju ke stasiun atau sebelum kita masuk imigrasi, alangkah lebih baiknya kita udah mengisi MDAC, Malaysia Digital Arrival Card. Jadi masuk ke sana udah selesai semua. Ini passenger pickup di sini dan kereta ini selalu rame karena biar orang-orang tuh nggak pengen ngantri atau kena macet di jalur sebelah sana yang mana merupakan aku bilang tadi jalur perbatasan paling padat sedunia. Sehari itu infonya sampai 300.000 lebih yang keluar masuk, yang lewatin perbatasan itu. Woodland Train Checkpoint. Sekarang kita udah berada di dalam ruang tunggunya teman-teman. Jadi kita nggak boleh ngambil kamera, nge-shoot kamera di antrian dan lain sebagainya. Jadi aku pakai kamera depan aja. Dan aku kasih gambaran di sini kita antri bareng orang yang berangkat jam 13.45 dan dibukanya itu 13.05 atau 40 menit sebelum keretanya berangkat. Nah di sini lumayan panas tapi anginnya lumayan sepoi-sepoi karena banyak banget kipasnya teman-teman. Dan di sini juga terbagi menjadi dua jalur ke kereta, naik kereta dan jalur pejalan kaki. Jadi ada jalur pejalan kaki namanya Woodland Checkpoint. Nggak tahu nanti mungkin setelah jalan kaki selesai kita akan diantar naik bus atau gimana gitu. Harusnya sih panas. Harusnya sih setelah jalan kaki dioper dengan atau kita naik bus ya yang warna kuning-kuning gitu yang tujuannya ke JB Sentral. Oke, kita tunggu kurang lebih sekitar 10 menit lagi border atau stasiunnya akan dibuka. Sama halnya perbatasan atau border antar negara. Di sini tuh banyak banget larangan mengambil gambar baik itu foto maupun video. Terlebih lagi ketika aku udah mendekati imigrasi. Jadi agak banyak video yang aku ambil ketika berada di sini. Singkatnya proses imigrasi itu berlangsung cepat dan keluar Singapura serta masuk Malaysia itu imigrasinya jadi satu gedung. Nah kebetulan aku dapat footage dari temanku Mas Timo yang bisa ngambil gambar ketika masih dalam peron stasiun ini. Dia ada di jam berikutnya, belakangku selisih satu keberangkatan kalau nggak salah. Nah kok ya pas aku itu di sini banyak petugas yang berada di peron. Jadi mau ngerekam-rekam yo nggak enak dan kayak ginilah suasana peron stasiun kereta antar negara Woodland. Ya ini menggunakan rangkaian kereta dari KTMB atau KAI-nya Malaysia. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di dalam kereta shuttle Tebrau yang akan membawa kita menuju ke JB Sentral, Johor Bahru Sentral. Dari sini ke sana cuma 2 kiloan aja dengan waktu 5 menit. Cuman sayang banget tadi itu kita nggak diperkenankan untuk ambil gambar ya, emang aturnya gitu ya. Jadi ya mau gimana lagi, kita ikutin aja. Kita nggak sempet ngasih tahu interior eksterior terutama karena di penjagaannya lumayan ketat. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain dan yang unik aku ceritain di sini tuh imigrasinya jadi satu. Jadi di sini di stasiun ini tuh
stasiun imigrasi keluar Singapura dan masuk Malaysia jadi satu di sini. Jadi nanti ketika sampai di JB Sentral udah nggak melalui pemeriksaan Malaysia lagi, jadi langsung keluar kayak naik kereta biasa aja. Di sini kursinya kayak kelas eksekutif yang ada di Indonesia teman-teman, dua-dua dengan ada kayak footrest kayak gini. Nah, ada footrest, terus ini bisa diginiin, bisa nggak sih? Nah, kalau kita mau makan apa gimana gitu, karena kayaknya ini emang kereta yang bisa digunakan jarak jauh oleh KTMB ya. Jadi kereta ini dioperasikan oleh KTMB atau KAI-nya Malaysia teman-teman. Mungkin ini salah satu yang dulu pernah jalan di rute kayak ikut ekspres timuran gitu, dari Johor ke Kelantan ke Tumpat gitu. Jadi gerbongnya diambil di sini, dibuat rute antar negara. Tadi berapa ya gerbongnya ya, atau keretanya? Ada kereta pembangkit 1, 2, 3, sekitar 4 atau 5 gitu. Dan lokomotifnya ada di sana, ada di belakang juga. Jadi maju mundur gini. Unik sih. Di sini juga ada toiletnya teman-teman. Kayak gini, ada di sini, ada di sebelah sana juga. Bersih sih. 13.42 keretanya akan segera diberangkatkan pada pukul 13.45. Udah kurang lebih di sini ngadem setengah jaman lah. Proses imigrasinya lumayan cepat teman-teman. 13.44 ini udah berangkat teman-teman menuju ke JB Sentral. Untuk tiketnya sekali nyebrang 15,8 ringgit atau sekitar Rp70.000 sekali jalan. Dan pemesanan tiketnya aku menggunakan aplikasi KTMB. Ada sekitar belasan jadwal mulai dari jam setengah 9 pagi sampai jam 23.45 malam ada. Saran kalau kalian pengen naik kereta ini tuh pesennya kalau bisa jauh-jauh hari ya, agar nggak kehabisan tiket kereta ini. Soalnya kereta ini tuh laku banget, apalagi di jam-jam berangkat maupun pulang kerja. Di sini tuh banyak banget warga Malaysia terutama Johor yang kerja di Singapura maupun sebaliknya. Dan moda transportasi kereta ini cukup favorit karena jamnya pasti dan bebas macet. Ini jembatan anyar to wi. Kae lho. Jembatan anyar iki ape digawe. Bakal enek LRT ngono gantene iki. Tahun iki punah jare. Akhir itu. Iya. Nah, jadi teman-teman di situ ada jembatan yang nantinya akan ada LRT-nya dan akan menggantikan shuttle Tebrau ini. Makanya aku bela-belain naik ini dulu sebelum kereta ini nantinya bakal punah. Sayang banget ya. Dan stasiunnya itu kalau nggak salah di sini ada stasiun, aku lupa namanya apa, dan di sebelah sana tuh di MRT Woodland. Wis. Apa? Double decker Causeway Link.
jam 15.00 dari Larkin. Kita udah sampai di stasiun JB Sentral. Jadi di Malaysia itu banyak kota besar, tengahnya ada sentralnya. Sentralnya itu dimaksud ada stasiun, ada LRT, MRT, ada perbelanjaan, ada hotel, terus ada terminal juga, terminal ke bandara, bus ke antar kota, antar negara. Jadi lengkap banget di Malaysia ini teman-teman. Jadi terpusat pada satu tempat, nggak mencar-mencar gitu. Bener-bener efektif sih. Satu hal yang kayaknya sulit banget dicontoh untuk Indonesia. Nah, kita udah sampai di stasiun JB Sentral. Mudun gini. Apa? Mudun di. Mudun gini. Terus yuk. Alhamdulillah. Asli cuy, rame banget. Saja kita langsung naik aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5. Totalnya 5 kereta kayak gini, 6 sama pembangkit. Dan di setiap ujung ada lokomotifnya. Jadi maju mundur gini. Oke teman-teman, kita sekarang udah sampai di JB Sentral, Johor Bahru Sentral. Nah, di sini adalah kota besar yang berbatasan langsung dengan Singapura. Perjalanan cuman 5 menit aja naik kereta. Namanya itu Shuttle Tebrau. Nah, dan di sini nggak cuman ada kereta tujuan ke Singapura, tapi ada yang kereta jarak jauhnya rute di dalam negeri. Sekarang udah bisa tersambung nih, jadi kalau misalkan kalian mau ke Kuala Lumpur, KL Sentral, nggak perlu oper kereta digemas lagi. Sekarang langsung, aku nggak tahu per tanggal berapa ya, atau per tahun berapa, udah ada kereta yang direct menuju ke KL Sentral. Ternyata mulainya itu 12 Desember 2025. Dan ini aku menemukan ada jadwal kereta nih, tren ke utara, jadi tujuannya sampai ke Padang Besar. Ada kayak langsung Padang Besar? Oh ada teman-teman, jam 7.35 sampai 17.53. Perjalanan ujung ke ujung memakan waktu kurang lebih sekitar 10 jam. Jadi ini ujung selatan menuju ke ujung utara. Jadi perbatasan dengan Thailand. Nah ini bisa langsung sekarang. Kalau dulu tuh harus oper ke Gemas dulu. Sekarang udah ada yang langsung nih. Nih, yang langsung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dia langsung sampai full sampai sini. Ada 1, 2 aja sih di jam 7.35 dan jam 11.25. Untuk harganya aku cantumin nanti teman-teman. Lalu ada yang ke timur namanya Ekspres Timuran. Nah, dari Johor sekarang jam 21 sampai jam 13.15 sampai ke Tumpat. Tapi pikir jam 8, sekarang jam 9 teman-teman. Oke, ada tren ke selatan. Oh ini jam mulainya 2026 juga. Ini yang ke selatan kayak gini, berangkatnya berarti jam 19.20 nyampe sini jam 11.35. Kereta Shuttle Tebrau itu ada jam berapa lagi tuh? 14.00, 15.15, 16.30, 17.45. Dengan frekuensi tiap hari itu ada kurang lebih 13 perjalanan. Teman-teman, sampai di sini dulu video dengan kereta api antar negara dari Singapura ke Malaysia. Habis ini kita akan lanjut menuju ke Kuala Lumpur menggunakan double decker dari terminal Larkin Johor sana. Tapi sebelumnya kita akan makan dulu. Terima kasih dan nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Bye bye.